Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Monggo. Jadi gini, saya kan belum bisa nyetir. Berhubung saya baru beli mobil tapi nggak bisa nyetir, makanya kan saya lihat di Google itu katanya di sini ada dan katanya bagus. Bener apa enggak di situ bagus dan paketnya apa aja? Oh ya, ini brosurnya Kak. Di sini ada. Bisnis kursus mengemudi adalah usaha yang mengajarkan orang-orang untuk menjadi pengemudi yang handal dan aman. Kursus mengemudi biasanya meliputi pelajaran tentang aturan lalu lintas, teknik mengemudi, dan juga pengalaman praktis di jalan raya. Bisnis ini dapat sangat menguntungkan, terutama jika lokasinya berada di area dengan tingkat permintaan yang tinggi. Untuk memulai bisnis kursus mengemudi, Anda harus memperoleh lisensi dan sertifikasi yang diperlukan, serta memperoleh kendaraan dan peralatan yang dibutuhkan untuk memberikan pelajaran mengemudi. Selain itu, Anda juga harus membangun strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau calon pelanggan. Ini bisa mencakup promosi melalui media online, brosur, spanduk, atau bahkan program referral untuk para pelanggan yang puas. Penting untuk dicatat bahwa bisnis ini juga membawa resiko, karena Anda harus memastikan keselamatan dan keamanan pelanggan Anda selama proses pembelajaran. Mengelola bisnis kursus mengemudi bisa menjadi sebuah perjalanan yang menantang dan tentu aja penuh dengan kisah. Kisah sedih, kisah membahagiakan. Hari ini kita akan bertemu dengan sosok supel, ramah, percaya diri, dan selalu penuh dengan semangat. Ardi Prasetyo, pendiri sukses, salah satu lembaga kursus mengemudi di Kota Pekalongan. Kita akan belajar banyak tentang bagaimana ia mampu berproses dan berprogres sehingga mampu berada di titik yang sekarang. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Jadi saya mulai membuka usaha kursus setir mobil itu dari tahun 2016. Tapi memang sebelumnya saya juga sudah pernah menjadi instruktur di tempat kursusan lain. Ada 2. Itu yang pertama memang pengalaman yang paling berkesan di tempat instruktur yang pertama, tempat kursusan yang pertama itu. Saya mulai ngerasain gimana cara ngajarin, gimana cara menjadi instruktur yang benar-benar harus sabar. Terus di tempat yang kedua itu makin digodok lagi. Jadi memang posisinya benar-benar diperkenalkan secara langsung karena memang posisinya itu sudah nggak ada pengaman satunya lagi kan. Kalau dulu kan ada kopling sama rem. Kalau untuk yang selanjutnya itu ada cuma rem tok. Jadi memang posisinya lebih susah untuk di jalan. Nah, lama-lama saya ngajarin itu sebenarnya sempat ada rasa jenuh, Mbak. Enggak. 5 tahun saya ngajarin itu kerasa kayak jenuh. 5 tahun kerasa jenuh, aku akhirnya pengen untuk nyoba usaha lain. Akhirnya saya sampai ke batik. Dari 2015 awal itu saya mulai belajar usaha batik karena normalnya orang Pekalongan kan usahanya batik. Tapi memang ternyata Gusti Allah itu menciptakan manusia sesuai bidangnya masing-masing. Gak jadi. Malah justru kena tipu. Sempet turun. Batik tapi nggak lama. Justru malah kena tipu. Sempat nganggur juga. Tahun 2015 akhir itu sempat nganggur juga. Aku bingung pengen usaha apa. Tapi alhamdulillah orang tua selalu dukung. Ibu, udah ada modal segini, kamu bidangnya di kursusan, kamu ngajarin, kamu bismillah buka kursusan.
dari tahun 2016 berarti. Masuk 2016, bismillah saya buka kursusan. Setelah bapak nggak ada, memang posisinya kan saya sebagai, saya punya adik 2. Saya harus bisa ngasih contoh. Aku juga yang target utamanya pengen bahagiain orang tua. Akhirnya memang benar-benar disupport sama orang tua. Kamu buka kursusan aja. Ibu percaya kamu bisa. Jadi memang yang pertama kita bakal banyak ketemu orang. Secara tidak langsung kita bakal lebih tahu karakter orang seperti apa. Karakter si A seperti ini, karakter si B seperti ini, dan kita sebenarnya bisa dapat banyak relasi. Ya kan? Kita bakal banyak dapat relasi, kita kenal dia, dan itu secara tidak langsung bikin menambah wawasan kita juga untuk ke depan harus seperti apa. Mungkin juga melihat peluang bahwa saat ini tuh banyak ya kendaraan bermotor, roda 2, roda 4 terutama, dan membuat banyak orang juga akhirnya tertarik untuk belajar mengemudi. Itu salah satu faktor juga ya, akhirnya membuat bisnis itu prospektif. Oke. Waktu itu saya cuma punya uang sekitar 20 dari sisa-sisa usaha batik. Saya sempat jual motor juga. Sama ibu ada tabungan sedikit, akhirnya saya beli ya mobil yang nggak bagus lah istilahnya. Tapi yang penting ini harus berdiri dulu. Kursusan harus berdiri dulu. Berarti total sama punya ibu itu sekitar 40. Saya 20, ibu 20. 40 juta. Mobil sama kontrakan tempat. Dulu nggak di sini, dulu nggak di Jalan RA Kartini. Dulu sempat ngontrak di pendopo alun-alun Pekalongan. Tapi cuma selama 1 tahun. Karena posisinya katanya pengurusnya nggak boleh diperpanjang. Kontrakannya itu nggak boleh diperpanjang. Bingung mau cari kontrakan mana. Sedangkan kontrakan otomatis kalau di pinggir jalan kan jelas harganya lebih mahal kan. Nekat jalan-jalan, waktu itu sekarang udah jadi istri, waktu itu kan masih pacar ya. Jalan-jalan sama pacar kok Jalan RA Kartini ada yang dikontrakin. Masuk aja. Bismillah. Masuk. Bu, mau dikontrakin ya? Iya, berapa? 1 tahun waktu itu 15 juta. Tapi saya nggak punya uang segitu. Belum lah. Untuk bidang setir mobil kan jasa, itu kan lama. Babatnya lama. Jadi waktu itu cuma punya uang 10 juta. Tapi saya bilang jujur sama ibunya yang punya kontrakan, Bu, aku ada uang 10 juta. Tapi insya Allah kalau memang rame, nggak sampai 1 bulan, bakal saya lunasin. Dan ternyata ibunya percaya bahwa saya bisa. Didirikan sejak tahun 2016, LKP Sukses merupakan lembaga pelatihan keterampilan mengemudi di Kota Pekalongan yang memiliki instruktur handal dan sangat berpengalaman di bidangnya. Sampai saat ini LKP Sukses sudah mengajarkan ratusan peserta kursus yang datang baik itu dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan maupun dari Kabupaten Batang dan sekitarnya. Hal ini menjadikan LKP Sukses sebagai salah satu kursus mengemudi terpercaya di Kota Pekalongan. Dan terhitung selama 7 tahun sejak didirikan, Mas Ardi, owner sekaligus instruktur, itu nggak hanya sekedar mengajarkan siswa untuk bisa berkendara aja. Ia juga mengajarkan banyak materi terkait proses berkendaraan yang aman serta tidak melanggar peraturan berkendara yang ada. Sehingga selain praktik, materi yang diberikan juga memperkenalkan peraturan mengemudi yang baik dan benar serta aman, serta juga memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Harapannya, ketika peserta didik sudah menyelesaikan tahapan kursusnya, ia juga sekaligus memiliki kemampuan berlalu lintas dengan baik.
Safe and Smart Driving. Teori dasarnya. Ya. Sekarang kita langsung praktek. Langsung ini Mas. Siap. Oke. Oke? Oke langsung. Yuk. Mas Ardi mengatakan bahwa ia berani menggarap peluang usaha ini walaupun saat itu ia baru memiliki 1 unit mobil hasil mencicil beberapa kali. Sebuah mobil sedan yang akan selalu menjadi tonggak sejarah di mana ia akhirnya mampu membuktikan keyakinannya bahwa ia akan bertumbuh seperti hari ini. Mengapa ia begitu yakin dengan bisnisnya tersebut? Ternyata selain memiliki rasa ketertarikan dengan kegiatan otomotif, ia juga pernah cukup lama menjadi seorang instruktur mengemudi di sebuah pelatihan di Kota Pekalongan. Mas Ardi juga melihat pasar yang begitu luas, sementara belum banyak pemain di sektor usaha ini. Lalu faktor lainnya apa? Tentu aja, ia juga sangat termotivasi dong untuk memajukan taraf hidup dan membahagiakan keluarga tercinta. Ia teringat beberapa waktu sebelum merintis usahanya saat ini, ia sempat mengalami kehidupan ekonomi yang cukup sulit. Mencoba berbisnis batik namun berakhir dengan pengalaman yang sangat tidak baik-baik saja. Beruntung, ia bukan orang yang susah bangkit ketika sedang terpuruk. Baginya, pengalaman sepahit apapun, seburuk bagaimanapun adalah tetap pengalaman yang suatu hari nanti akan mampu mengajarkan ia sesuatu. Untuk kemajuan yang saya rasakan pribadi, suka dapat teman banyak yang jelas. Terus untuk masalah pemasukan juga bisa nambah-nambah juga, dan memang ternyata prospek banget karena memang dari awal bisnis ini nggak mudah ditiru sama orang. Orang bisa ngajarin tapi belum tentu bisa. Orang bisa nyetir tapi belum tentu bisa ngajar. Setuju. Karena memang untuk khususnya orang Pekalongan itu sangat konsumtif sekali. Rasa ingin bisanya juga besar sekali. Apalagi sekarang dalam hal menyetir itu juga bukan sesuatu yang mewah lagi. Jadi antusias orang pengen nyetir bukan dari kalangan orang yang punya mobil aja, tapi kadang yang aku pengen kerja, paling nggak bisa nyetir, bisa. Jadi untuk keuntungannya bagus. Rugi nggak? Kecil. Iya, betul. Untuk kelasnya ada manual sama matic. Kalau untuk manual, itu materi yang diajarkan meliputi 3 hal. Yang pertama maju, itu meliputi kota Pantura Kampung. Harus dapat, kalau latihan di sini harus dapat itu rute. Terus yang kedua mundur parkir, dan yang ketiga yang paling susah itu teknik tanjakan berhenti. Itu untuk manual. Kalau untuk yang matic lebih mudah sebenarnya kalau matic tuh. Jadi dia otomatis nggak bakal ada teknik tanjakan berhenti, karena kalau matic kan bisa otomatis jalan ya. Tapi kalau untuk parkir kota Pantura Kampung juga harus dapat. Kalau untuk zaman sekarang matic, karena memang rata-rata sekarang orang nggak pengen ribet ya. Jadi otomatis belinya matic. Tapi ada juga, Mas aku bingung mau beli mobil apa. Ada juga akhirnya ambil paket mix. Ada 3 kali pakai manual, 3 kali pakai matic. Otomatis dia nanti bakal menemukan jawaban untuk aku harus beli mobil apa. Oke, jadi kalau untuk paket manual itu ada 4. Ada kilat, ada reguler, ada privat A, sama privat B. Kalau khusus untuk kilat sama reguler, itu biasanya untuk orang yang sudah pernah belajar, tapi tinggal ngelancarin. Gitu, karena pertemuannya lebih sedikit. Tapi kalau untuk paket privat A sama paket privat B, itu untuk yang dari nol, belum pernah latihan. Dan kalau untuk yang matic ada 3 paket. Paket terampil, paket mahir, sama paket pintar. Itu juga sama, paket terampil itu biasanya untuk yang sudah pernah belajar. Tinggal ngelancarin aja. Dia kurangnya mau kemana?
kita arahin ke situ, kita turutin maunya dia. Tergantung ya. Tergantung. Tetap Misalnya diarahkan. belum pernah megang setir sama sekali, lebih baik ambil paket ini. Nah, betul. Ambil paket yang mungkin mahir atau yang terampil sekalian. Langsung praktek. Ya, untuk pertemuan pertama itu ada teorinya sebentar aja, terus langsung tak suruh praktek. Karena kan memang pada dasarnya nyetir itu harus dibutuhkan jam terbang yang banyak. Kalau kita jelasin di ruangan itu kurang asik kalau nggak langsung praktek. Makanya saya jelasin sebentar, ayo kita langsung praktek. Dan saya langsung temuin di jalan raya. Sip. Yang pertama tempat duduk coba jenengan Bawah atur. ya? Seenak saya tuh Mas. Iya, coba koplingnya jenengan mau pencet dulu. Oke, kejauhan nggak? Pas kursinya masih kejauhan. Masih kejauhan, bisa maju lagi. Sip, segitu. Udah. Untuk yang kedua, seat belt. Jenengan harus Sabuk pasang pengaman seat ya? belt. Iya, sabuk pengaman. Oke, jadi memang posisi saya nggak ada rem cadangannya. Iya. Tujuannya untuk biar jenengan lebih mandiri. Oke? Oke. Siap? Siap. Kita coba jalan praktek. Kopling pencet ya Mas. Kopling ya? pencet dulu. Masukkan. Masuk satu. Jangan lupa handrem turunkan dulu. Oke. Banyak puternya. Cukup. Untuk rute, kalau memang dia dari nol, itu ada dua. Yang pertama ke arah Panjang, dan yang kedua ke arah Esitol. Ya, karena saya memilih kedua rute itu. Kalau kita bilang jalan itu rame, tapi keuntungan Panjang sama Esitol itu lebih lebar. Jadi dia bisa lebih fokus untuk ngendaliin gimana caranya mobilku lurus dulu. Itu yang pertama. Tapi kalau untuk pertemuan yang selanjutnya, pertemuan 2, 3, 4 dan selanjutnya, itu nggak bisa saya prediksi harus kemana. Karena saya lebih suka kamu pertemuan pertama oke. Nah, itu dari pertemuan pertama itu aku dapat jawaban dia harus kemana untuk pertemuan kedua. Baru kalau memang dia udah ngerasain enjoy, saya bilang, mungkin pertemuan kelima, kamu mau kemana? Pengen kemana? Apa ya kamu yang ngerasain susah? Saya turutin untuk ke situ. Jadi pertemuan pertama itu menentukan. Menentukan. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Iya. Jadi kalau sudut kita sempit, itu kalau bisa jangan jalan dulu, tapi putar setir dulu. Putar setir. Karena sudut kita sempit. Iya. Ya. Kita coba maju pelan-pelan lagi, biar kelihatan yang dari arah berlawanan kalau ada mobil yang mau nyebrang. Satu lagi yang belum, kasih sen. Kanan Mas ya. Rating kiri. Kiri. Ya, kiri. Oke, mulai putar ke kanan. Pelan-pelan. Bagus. Kopling jangan jenengan lepas semua dulu. Iya. Masih kamu tahan. Mulai sambil digas pelan-pelan. Oke, kita pakai gigi satu, nggak usah lama-lama coy. Berapa menit? Kalau udah Mas? enak, langsung masuk 2 aja. Iya. Ke belakang Mas ya? Ya, sip. Buka pelan, jangan langsung kamu lepas semua. Oke. Cakep. Usahakan kalau kita di jalan kota, jangan Iya. sampai keluar garis marka. Selama kita masih di dalam garis marka, itu masih bisa dikatakan aman. Oke? Oke Mas. Sip. Untuk ngatasin posisi gugup, langkah utama instruktur itu harus bisa bikin teman-teman yang pada belajar sama kita itu merasa nyaman dulu. Kalau dia udah ngerasa nyaman, dia bakal ngerasain atau menyerap ilmunya dengan mudah. Ya kan? Terus untuk ngatasin selain grogi, kita perlu untuk ngasih kata-kata motivasi bahwa sebenarnya nyetir itu tidak sebahaya yang kita bayangkan kok. Selama kita jalurnya betul, selama kita masih di posisi yang betul, itu nggak ada kendala apa-apa. Intinya harus bisa bikin nyaman dulu. Dan sejauh ini berhasil ya? Alhamdulillah, sejauh ini berhasil. Ya, jadi setelah memang ketemu banyak orang yang berbeda-beda, kan akhirnya kan kita tahu dia orangnya pendiam, dia orangnya seru, dia orangnya takut.
itu kita harus bisa mengenali karakter dia. Contoh kalau semisal dia takut, kita jangan langsung dibawa ke rame dulu. Kita bikin dia merasa nyaman untuk latihan dulu. Baru step by step kita bakal ajak ke tempat yang lebih rame. Dan selalu saya katakan belajar nyetir atau nyetir itu selalu menyenangkan. Karena posisinya kita bakal banyak ketemu orang di jalan, mau kita ngomongin apapun, gak ada yang denger. Kita cuek aja, pokoknya enjoy. Alhamdulillah cuma saya aja. Soalnya saya memang jaga nama dulu, karena memang yang tadi saya sampaikan dalam bidang jasa itu kita bakal babat atau merintisnya itu lama. Yang saya takutkan kalau memang ada orang lain yang ikut, kita pelayanan bagus. Tapi kadang, jadi kalau memang saya pengen benar-benar ada orang lain yang ikut ngajarin, dia harus bisa, paling tidak kesabarannya harus lebih. Karena kita bakal ketemu banyak orang, ketemu banyak pertanyaan, ketemu banyak karakter, dia harus bisa membaca seperti itu. Jadi memang saya pertahanin, saya yang ngajarin dulu untuk saat ini. Jadi bismillah aja untuk secepatnya saya menemuin orang yang tepat untuk jadi partner saya dalam ngajarin teman-teman yang pada belajar di Sukses. Mudah-mudahan cepat ketemu. Kalau untuk masalah insiden, sepenuhnya tanggung jawab kursusan. Sepenuhnya tanggung jawab kursusan. Cuman untuk mencegah hal-hal itu terjadi, yang pertama harus bisa jaga jarak untuk sama kendaraan depan. Yang penting kita jalurnya betul. Saya juga kalau semisal ada insiden, selalu nyuruh teman-teman yang belajar itu untuk sedikit menghilangkan mobil itu selalu salah. Mobil sama motor yang salah mobil. Motor sama sepeda yang salah motor. Aku pengen rada menghilangkan tentang itu. Karena jangan dilihat dari besarnya kendaraannya, tapi siapa yang salah. Iya, itu salah satu bentuk resiko pekerjaan. Tapi sebisa mungkin resiko seperti itu kita minimalisir dengan cara komunikasi yang baik sama teman-teman yang pada belajar sama saya. Kalau menurut saya mobil latihan untuk masuk asuransi kurang penting juga sih. Karena kan untuk resiko sebenarnya kecil. Untuk kecepatan kita nggak terlalu cepat. Saya rasa untuk asuransi nggak perlu lah. Belum. Yang pertama harus dapat restu dari orang tua. Terus yang kedua tekad, ingin maju. Karena memang bidang kursusan ini sebenarnya sangat menjanjikan. Orang Pekalongan banyak yang konsumtif, aku harus bisa nyetir. Nggak cuma kalangan orang punya, tapi dari kalangan biasa pun, aku pengen nyetir, pengen belajar nyetir untuk bisa kerja nyetir. Karena kalau udah bisa nyetir itu nggak mungkin becak. Bisa. Untuk belajar nyetir sendiri itu sebenarnya kalau sudah pernah belajar, terus kita lama nggak ngelancarin, itu sebenarnya nggak lupa. Cuma kadang kagok, karena lama nggak pegang mobil. Tapi bukan masalah yang besar, tinggal hal seperti itu bertahan berapa menit aja. Target ke depan, aku pengen pelayanan saya lebih bagus. Bisa bikin Kota Pekalongan lalu lintasnya lebih baik lagi. Karena sesuai slogannya Safe and Smart Driving. Dalam bisnis apapun, yang namanya kompetisi usaha merupakan hal yang lumrah terjadi. Begitupun dengan bisnis kursus mengemudi. Sejak awal mula berdiri hingga saat ini, Mas Ardi menghadapi persaingan dengan banyak kompetitor usaha yang semakin menjamur. Dan ia nggak mau ambil pusing dengan hal tersebut. Ia lebih memilih fokus dalam memberikan pelayanan terbaik untuk para konsumen. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh LKP Sukses yang membuat banyak orang melirik tempat kursus ini adalah menawarkan biaya yang terjangkau,
Dan Mas Ardi sendiri yang turun tangan langsung sebagai instruktur, jam terbangnya udah nggak bisa dipungkiri lagi. Udah sangat berpengalaman. Selalu bekerja sepenuh hati untuk bisa mengajarkan siswa hingga mereka mahir berkendara di segala medan. Keunggulan lainnya adalah jadwal belajar yang fleksibel, di mana peserta kursus dapat menentukan hari dan jam kursus sesuai permintaan. Sedangkan dari sisi keamanan pun amat terjamin. Armada yang digunakan untuk belajar, baik manual maupun matic, selalu dicek terlebih dahulu sebelum digunakan. Servis secara berkala pun rutin dilakukan agar tidak mengurangi keamanan serta kenyamanan saat belajar. Yang jelas, berbagai kemudahan yang ditawarkan LKP Sukses membuat semakin banyak orang yang tertarik ingin mengikuti pelatihan. Ia bersyukur dengan dedikasi, kerja keras, dan kreativitas, ia dapat mengatasi tantangan dan menjalankan bisnisnya hingga mampu bertahan dan berkembang. Baginya, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan memberikan layanan yang berkualitas tinggi adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Demikian pemirsa Peluang hari ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.